Nah, di presentasi ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian hukum pidana, kejahatan dan pelanggaran hukum, hukum pidana dan hukum perdata, dan sifat-sifat dan sumber hukum pidana. Jadi teman-teman, jadi pengertian hukum pidana itu menurut Meljotno yang memberikan definisi bahwa hukum pidana itu merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan apa itu, untuk menentukan perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi bila melanggarnya. Kemudian kapan seseorang itu melanggar akan dikenakan sanksi jika melanggarnya. Dan bagaimana cara pengenaan pidana bila terdapat seseorang yang disangka telah melanggar larangan. Itu menurut hukum pidana Meljotno. Sedangkan menurut Sedorto, yaitu aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat berupa pidana. Nah, hukum pidana ini berpokok pada dua hal. Yang pertama itu perbuatan yang menentukan syarat-syarat tertentu dan pidana. Nah, menurut Simon sendiri, yaitu hukum pidana ini adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara yang diancam suatu pidana bila tidak ditaati. Dan yang kedua itu keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat menjatuhkan pidana. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar menjatuhkan dan penetapan pidana. Nah, menurut Van Hamel, hukum pidana itu keseluruhan dasar dan aturannya yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan suatu hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum tersebut dan mengenakan suatu netapa kepada yang melanggar larangan tersebut. Baik teman-teman sekalian, kalian harus mengetahui bahwa hukum pidana ini sangatlah penting. Mengapa hukum pidana ini sangatlah penting? Karena hukum pidana ini berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk contoh konyol seperti pencurian kue. Yang dimana pencurian kue ini adalah suatu perilaku masyarakat yang menunjukkan batasan antara hukum dan moral yang harus kita atur dalam hukum pidana. Nah, baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kita akan membahas mengenai kejahatan dan pelanggaran. Nah, kejahatan itu adalah tindakan serius yang dihukum dengan penjara. Maksudnya itu jika ada seseorang yang melakukan kejahatan, maka contoh pembunuhan berencana, maka tindakan itu harus dihukum dengan penjara. Terus adapun unsur dari kejahatan di dalam KUHP diantaranya itu pertama sanksi berupa penjara merupakan tindak pidana berat, yang kedua menimbulkan kerugian terhadap orang lain, yang keempat adanya pelanggaran terhadap orang lain, dan kelima merupakan pelanggaran terhadap suatu norma, dan yang terakhir itu tindakan pidana kejahatan perlu adanya pembuktian. Nah, definisi dari pelanggaran tersendiri adalah tindakan ringan yang biasanya dikenakan berupa denda atau peringatan saja. Kayak misal penerobosan lampu merah dan tidak mempunyai SIM, maka dikenakan tilang. Itu adalah salah satu contoh dari pelanggaran ringan. Dan adapun unsur pelanggaran di dalam KUHP diantaranya yaitu sanksi berupa kurungan. Yang kedua, tindakan pelanggaran hanya merugikan diri sendiri. Yang ketiga, pelanggaran peraturannya terdapat dalam perundang-undangan formulasi. Dan yang keempat itu tindak pidana pelanggaran tidak perlu pembuktian. Halo? Ya, halo? Bro, gimana nih? Masa dari kemarin bahas pidana dan perdata, tapi sebenarnya apa sih bedanya? Lalu ada yang juga bilang hukum privat dan hukum publik. Itu beda ya? Atau sama saja? Tolong jelasin dong bro, biar ngerti. Siap. Ya, maka dari itu dalam video kali ini akan dijelasin apa sih perbedaannya dan bagaimana mengimplementasikan kedua hukum tersebut di dalam masyarakat. Namun, sebelum itu, apa yang kamu tahu tentang hukum pidana dan perdata?
Setahu saya bro, pidana ya kayak pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, ya seperti itulah yang kriminal-kriminal. Kalau perdata kayak masalah utang atau masalah kontrak, ya seperti itu. Nah, itu benar. Dan sebenarnya dasar inti perbedaan kedua hukum tersebut terletak pada lingkup perbuatannya, antara privat atau publik. Nah, itu apa lagi bro? Privat publik, beda ya? Tentu saja berbeda. Dan kamu harus tahu bahwa hukum pidana itu membahas tentang lingkup hukum publik, sedangkan hukum perdata membahas hukum privat. Oh, gitu ya. Coba jelasin lebih detail dong, bro. Oke, siap. Dari percakapan mereka, sekilas pasti kalian sudah tahu mengenai perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Namun, kali ini saya akan menjelaskan lebih detailnya apa sih itu hukum perdata dan hukum pidana. Tadi kan di video menjelaskan tentang perbedaan hukum pidana dan hukum perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Memahami perbedaan dan konsekuensi di dunia hukum, bahwa hukum pidana ini hanya berfokus pada penegakan hukum dan kejahatan sementara hukum perdata itu menyelesaikan perselisihan pribadi antara individu dan entitas. Jadi guys, jadi hukum pidana ini hanya berfokus untuk pelanggaran yang serius seperti pencurian, pembunuhan, di mana itu pencurian dan pembunuhan adalah pelanggaran yang sangat serius. Sedangkan kalau hukum perdata itu hanya menyelesaikan perselisihan pribadi seperti warisan atau persengketaan. Itu adalah salah satu penyelesaian perselisihan pribadi di dalam hukum perdata. Nah, kita kembali lagi kepada hukum pidana ya, di mana kita ketahui bahwa hukum pidana ini mempunyai sifat hukum pidana. Hukum pidana ini sebagai hukum publik dalam artian bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan. Kemudian kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang perorangan, terus menentukan penuntutan seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tindak bergantung kepada perorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Sumber hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sifatnya lebih khusus, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang KDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurisprudensi, dan Hukum Adat Kebiasaan Daily Living Law.